Guys, thank you yang sudah mengklik video ini. Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Langsung saja kita tonton videonya. Let's go! Oke guys, kembali lagi bersama gue di Andreas Update Channel. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas ulang masalah tentang kartu prakerja. Nah, bagi kalian yang masih penasaran tentang gelombang pendaftaran kartu prakerja dengan gelombang 11, silakan kalian tonton video ini sampai habis dan juga aktifin loncengnya dan juga klik tombol subscribe penyong situ guys ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru dari Andreas Update Channel. Oke, silakan subscribe di pojok kanan. Silakan, saya tunggu dari detik 3, 2, 1. Udah subscribe? Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Nah guys, daripada gua basa-basi, langsung aja kita pembahasannya guys ya. Oke, jadi yang pertama kalian harus bisa terdaftar dulu dari program kartu prakerja. Kalau misalnya kalian sudah terdaftar, maka kalian akan tampilkan seperti ini. Nah, kalian pertama login dulu di menu dashboard prakerja.go.id. Linknya sudah saya taruh ya di bawah. Nah, ada tampilan seperti ini guys ya. Sebelumnya saya sudah ngebahas masalah cara daftar dan juga cara mengikuti pelatihan. Kali ini kita akan membahas masalah dijadwalkan insentifnya. Jadi insentif nggak akan keluar kalau misalkan dijadwalkan ya guys ya. Nah, saya akan bahas lengkap di sini guys. Jadi yang pertama di sini ada kita yang bahas adalah survei 1 evaluasi kamu akan muncul dalam dashboard 16 hari. Nah, maksudnya apa sih survei 1 ini? Jadi kalau misalkan survei 1 ini kita akan mendapatkan insentif tambahan itu sebesar Rp50.000 dimulai dari mengisi soal dengan jujur guys ya. Kalau misalnya nggak jujur ya kalian nggak akan dapat, udah gitu aja guys. Lalu kalau misalnya kalian sudah mengisi dengan jujur, kemudian sudah mengikuti prosesnya setelah mengisi survei, nanti kamu akan dapat informasi lagi dengan insentif tambahan. Itu bisa dari 1 hari guys ya, 1 hari informasi kemudian baru dapat insentif sebesar Rp50.000. Nah, nanti seperti ini guys contohnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan ada Rp50.000. Oke, ini insentif survei yang pertama. Untuk survei yang kedua nanti akan ada jadwal lagi tergantung dari program prakerjanya. Kalau di sini yang survei 2 itu akan muncul dalam dashboard dalam waktu 39 hari. Jadi beda-beda guys ya. Menurut saya tuh mungkin 60 hari sekali atau sebulan sekali itu bakal ada, tergantung dari program prakerjanya dari sananya guys ya. Nah, kita bahas ke sini. Oke. Nah guys, jadi setelah survei kamu di sini bakal ada 4 survei ya guys ya, 4 survei. Jadi kita harus tunggu aja. Untuk survei pertama itu pasti akan muncul setelah kamu dapat insentif yang bulan pertama. Nah, yang ini nih guys ya, kalau misalnya kalian sudah berhasil transfer, maka kamu akan bisa mendapatkan survei. Nah, berhubung di sini belum dapat surveinya, kita harus menunggu. Tadi tuh guys, kita harus tunggu dalam waktu 16 hari ke depan. Setelahnya kita akan bahas masalah yang ini guys, survei kedua dalam waktu 39 hari. Kenapa? Karena saya sudah dapat yang survei pertamanya dengan sebesar Rp50.000. Bagi kalian yang belum mendapatkan survei, silahkan kalian tunggu aja dan kalian harus jujur benar mengisi surveinya supaya kalian dapat insentif tambahan sebesar Rp50.000. Nah, di sini ada kendala nih guys ya, banyak sekali kendala dalam postingan grup dan komunitas saya. Bahwasannya di sini ada proses katanya statusnya dijadwalkan. Ada juga di berhasil transfer dan menunggu diproses. Sebenarnya ada lagi satu guys ya, sedang diproses. Nah, kalau sedang diproses itu berarti sedang dalam tahap mau dicairkan ya, insentifnya mau dicairkan. Oke. Nah, di sini ada keterangan 23 Oktober ya guys ya, 23 Oktober, sedangkan di sini masih tanggal 22. Jadi besok saya dapat informasi guys ya. Nah, tanggal 16 Oktober ini saya bahwasanya dapat informasinya dulu dijadwalkan guys, dijadwalkan. Tapi setelah saya lihat di Oppo-nya guys, jadi saya menggunakan Oppo. Nah, ini baru ditransfer pada tanggal 19 Oktober. Jadi kalau misalkan kalian dalam statusnya dijadwalkan, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah bersedih hati bahwasanya itu bakal nanti ditransfer lagi kok. Itu bakal ditransfer nyata oleh program prakerjanya ya, dari prakerjanya. Itu bakal ditransfer ke rekening kalian. Terserah mau di Oppo Link atau BNI ya guys ya, kalian bisa termasuk e-wallet kalian itu apa. Kalau misalkan saya ini Oppo. Jadi kalian harus menunggu aja ya guys ya, kalau misalkan dijadwalkan itu harus ditunggu. Itu bakal benar-benar cair kok. Jadi kalian nggak usah jadi waktunya itu dalam 1 minggu guys ya, 1 minggu. Kalau misalkan masih dijadwalkan aja dalam seminggu lewat, kalian harus komplain guys ya, harus komplain ke prakerjanya. Kalian bisa minta bantuan di sini. Kemudian kalian
chat di sini ya. Chatnya khususkan dengan admin atau customer service guys ya, supaya bisa chat langsung ke dianya. Nah, setelah dijadwalkan begini, kalian harus tunggu aja, oke? Tunggu sampai dicairkan. Kalau misalkan masih dijadwalkan tapi sudah cair, itu kamu harus menunggu banget guys ya, menunggu banget supaya tidak kecewa juga, karena dijadwalkan ini itu pasti akan cair kok, pokoknya dalam waktu 1 minggu ya guys ya. Nah, kemudian ada informasi tambahan lagi nih guys ya, gue akan bahas, yaitu adalah kapan gelombang 11 dibuka. Ujar dari Bang Rudi ya, jelas Rudi nih, dari Rudi tahu siapa namanya, ketika dia mengikuti webinar pada Rabu 14 Oktober 2020, katanya dia akan harus segera mengerjakan, tapi sebelum akhir bulan Oktober ini katanya akan ada pembukaan gelombang 11, ujar katanya. Oke, jadi kita harus tunggu aja. Sekarang masih tanggal 20-an nih guys ya, 22. Jadi kalian harus tunggu aja. Semoga aja gelombang 11 dibuka pada akhir bulan nanti. Tapi katanya juga ada omongan juga guys ya, bahwasannya gelombang 11 itu akan dibuka pada tahun depan. Itu katanya, tapi saya nggak tahu juga guys ya, kita tunggu aja. Kalau misalkan ini benar, ketika gelombang 11 dibuka pada akhir bulan, maka kalian segera daftar, oke? Kalau misalkan nanti sudah ada gelombang 11 mulai tahun dibuka, nanti akan saya buatkan video langsung terlengkapnya untuk bisa cara daftar gelombang 11 seperti apa. Dan katanya juga, kalau misalkan gelombang 11 ini diambil dari beberapa yang mendaftar pada gelombang 10 yang gagal guys. Nah, kita agak sedikit kecewa juga di situ, makanya kita harus segera mungkin untuk daftar di gelombang 11 itu guys ya. Oke, jadi kalian harus bisa lihat ya. Nah, gimana sampai sini pembahasan guys ya? Apakah kurang paham? Silahkan kalian komen di bawah sini guys ya. Oke, satu lagi guys ya, kalian kalau misalkan ingin daftar guys ya, ingin daftar pelatihan, kalian bisa lihat video saya di sebelumnya guys ya, ada kok, kalian klik aja, diklik atas itu ya, di e-card saya, kalian bisa lihat di situ. Dan kalau misalkan kalian sudah mengerjakan semua apa yang pelatihan kami selesaikan ya, saran saya kalian harus mengisi rating dulu ya. Pertama kita harus isi rating, kemudian kita komen. Yang pertama itu kan ikuti pelatihan, ikuti webinar, kemudian isi rating dan dapat sertifikat itu di metode pelatihannya. Kalau saya sih guys ya, recommended untuk bisa mengikuti pelatihannya di website Kemenaker, karena Kemenaker ini paling besar banget penggunanya, itu pasti udah yakin guys ya untuk bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian kalau misalkan sudah dapat sertifikat, kita harus komentar lagi di website Kemenakernya. Kalau misalkan saya kan Kemenaker itu saya latihan di Kemenaker, tapi yang penyelenggaranya Tech4ID. Nah, Tech4ID ini kita harus komen, setelah komen dapat sertifikat, kemudian di Kemenakernya kita harus tunggu lagi, itu dalam waktu seminggu paling lambat untuk bisa komen di Kemenakernya. Setelah komen di Kemenaker, nanti kita akan dapat sertifikat dan dapatkan insentif sebesar 600.000 per bulan gitu guys ya. 600.000 per bulan itu selama 4 bulan depan, dan bakal ada survei tambahan dan evaluasi insentif tambahan 50.000 4 kali ke depan guys ya. Jadi kita harus tunggu aja, semoga kita akan dapat semua guys ya. Oke guys, gimana video kali ini, semoga bermanfaat guys ya. Kalau misalkan kalian kurang paham, silahkan komen di bawah, dan kalau misalkan ingin request, silahkan request di pojokan situ guys ya. Silahkan tulis komen komentar, dan jangan lupa share ke sosial media kalian yang kalian punya, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Oke, I'm Mas Benel, see you next video. Bye bye, peace.